Itu dia keluar juga kan? We are back. Itu versi Inggrisnya. Yang sebelumnya versi Indonesianya. Kami kembali. Bang, ya. Kita akan ngobrolin tentang Honda. Si sayap tunggal. Nah, itulah dia. Sayap kepak, sayap kepak, sayap tunggal ya bener ya? Sayap tunggal bang. Cuma satu kan? Karena satu itu dia. Tapi kalau dua kartu remi. Nah, itu dia. Tapi meskipun satu kepak, iya. Ya kan? Di sini ada jadi 4 pembalap. Nah, itu dia. Udah launching semua ya? Sudah. LCR udah, ya kan? LCR tuh dari si Castrol udah, Idemitsu udah. Nah, Repsol udah. Semuanya perusahaan oli masuk dalam satu pabrikan besar. Tuh. Itu dia. Ya. Honda. Tapi keren. Ya. Setuju. Tiga pabrikan oli loh. Bisa di satu pabrikan kan motor. Dua oli berbeda Castrol dan Idemitsu itu di satu tim. Satu tim. Di LCR Honda. Itu dia. Kalau si Avintia kan udah beda. Yang satu Sky, yang satu ya Sponsorama. Ya kayak apa ya? Kayak perusahaan di gerak di bidang. Ya di asuransi. Asuransi ya. Nah, Bang. Ya. Lengkap sudah. Kita akan ngebahas mulai dari LCR dulu nih Bang. LCR, Lucio Cecchinello Racing. Nah, itulah. Itu singkatan LCR. Singkatan nama dari pemilik tim yang juga merupakan pembalap rivalnya Rossi ketika di GP 125. 25 cc. Tapi Lucio itu nggak pernah mau naik di Gope ya? Betul. Karena memang nggak ada kesempatan buat dia untuk naik di Gope, nggak ada yang nawarin sih. Nggak ada yang nawarin. Kedua memang dia sadar diri bahwa pada saat itu usianya pun udah istilahnya udah kalah bersaing dengan yang muda-muda. Rossi umur ya 16, Cecchinello udah di umur 20 berapa? 24 25 ya. Iya. Itulah dia. Bang. Iya. LCR Bang. Mark Marquez sudah nggak sabar aja gue pengen ngomongin Mark Marquez nih. Adeknya Alex Marquez guys. Iya. Alex Marquez dan Nakagami. Nakagami. Dua-duanya akan dipasok motor pabrikan. Ya kan Bang? Betul. Nah, menurut Bang Joni, di antara keduanya nih, ya kan, Nakagami dan Alex, siapa yang akan lebih baik ya untuk fight di MotoGP 2021 ini nih Bang? Jadi kalau kita melihat adaptasi dengan motor pabrikan, tentu Alex Marquez punya kelebihan. Dan bahkan kalau kita lihat kemarin, kalau mungkin tahun lalu dia tidak terlalu istilahnya gerasa-gerusu, mungkin akan hasil lebih baik. Tapi kan di akhir musim, menjelang akhir musim lah, itu performanya dan karena itu pun ada kebijakan dari pabrikan, akhirnya memberikan kepercayaan kepada Alex Marquez untuk mengembangkan motor sendiri setelah abangnya Mark Marquez tak kunjung sembuh. Nah sementara Takaki Nakagami ini lain cerita, dia menggunakan motor spek 2019, tapi kemudian diberikan part untuk yang paling sih data Mark Marquez. Yang itu dia mulai belajar. Nah maka itu sebabnya pada saat kemarin launching Takaki Nakagami agak sedikit ragu menghadapi motor baru karena dia hanya mencoba sekali di saat tes yang di Misano ya? Iya, itu kan ada tes awal. Dia hanya mencoba saat itu. Sisanya dia kemudian fokus lagi dengan motor 2019. Jadi dia belum ada feel-nya. Nah, berbeda dengan Alex Marquez. Nah, Alex Marquez saya rasa seandainya ya benar kata apa yang dikatakan oleh Puig. Seandainya dia bisa memfokuskan tidak melakukan kesalahan dan kemudian berkembang, dia akan bisa. Dan itu sebabnya sebenarnya saya agak sedikit tidak setuju memindahkan Mark Marquez malah keluar dari Repsol Honda. Alex Marquez? Iya, Alex Marquez kan dia harus pindah ke LCR digantikan oleh Pol Espargaro. Sejatinya saya pikir kasih percaya aja dulu di musim keduanya, siapa tahu hasilnya akan lebih baik. Apalagi kan kakaknya sendiri ya masih diragukan untuk bisa tampil di
2021 ini ya. Itu. Nah, Nakagami paling tidak mungkin lebih apa ya, meningkat rasa kepercayaan dirinya. Apalagi kalau kita melihat liverynya pun sekarang keren banget dengan logo merahnya yang baru. Ya, merahnya juga nyala ya, lebih keluar. Artinya ya paling tidak dengan performa kemarin Nakagami mengatakan bahwa dia belajar banyak di musim lalu. Ya. Ternyata memang belajar dari data Marc Marquez ini ada manfaatnya meskipun tidak agak sulit juga untuk menerapkan secara plek-plek. Terutama dalam sisi pengereman ya. Pengereman tuh agak sulit sekali. Tapi paling tidak Nakagami punya modal karena kemarin dia bisa pole position. Cuma kurang sabar di saat farewell itu sehingga out. Saya pikir dia akan bisa, artinya nih dengan kondisi bahwa Nakagami sekarang nih boleh dikatakan pembalap utama LCR karena lebih lama. Sementara mungkin untuk Alex Marquez setidaknya agak sedikit berkurang tekanan buat performa di MotoGP karena tidak di tim pabrikan. Dan juga udah nggak ada perebutan Rookie of the Year. Tidak ada perebutan, ya betul. Artinya dia punya lebih bisa fokus dengan adaptasi terhadap motor dan tentunya ya paling tidak nih dengan Stefan Bradl melakukan fungsi sebagai test rider dan kemarin kita lihat juga di saat Jerez melakukan riset mirip si Suzuki ya harapannya sih bisa akan memberikan pertanda baik nih buat Alex Marquez dan Takaki Nakagami di musim ini. Oke, jadi jawabannya adalah siapa? Alex Marquez atau Nakagami? Nakagami first, Alex Marquez baru. Oke, kalau gua sebaliknya Bang. Karena kenapa? Kalau gua ngeliatnya gini Bang, ya tadi yang Bang Joni bilang sih sebenarnya, ya kan? Yang pertama adaptasi terhadap motor pabrikan, ini Alex Marquez udah lebih dulu ketimbang si Nakagami, ya kan? Betul. Terus yang kedua, ya tadi udah nggak ada tekanan nih Bang, nggak ada tekanan untuk memperebutkan Rookie of the Year. Terus sudah gitu nggak ada tekanan lagi, dia harus menjadi rekan setimnya Marc Marquez. Abangnya sendiri padahal. Abangnya sendiri gitu kan. Nah, ini dia bisa lebih fokus untuk ya tadi Bang, pakai motor spek pabrikan ya kan. Terus sudah gitu nggak perlu nggak perlu seperti tahun lalu yang misalnya menjadi salah satu pengembang betul ya kan, pengembang dadakan lagi ya, pengembang dadakan. Nah, kalau menurut gua itu salah satunya. Tapi ya bahayanya adalah ya tadi itu Bang, sebenarnya Nakagami itu adaptasinya lumayan cepat sih. Cepat, betul ya kan, biasa adaptasinya lumayan cepat. Dan Alex Marquez gue yakin juga bisa lebih cepat juga. Tapi kalau gue sedikit lebih ke Alex Marquez. Saya Nakagami. Sesama Asia. Wah Bang, jangan kayak gitu Bang. Nggak boleh ting kayak begitu. Iya, tapi nggak boleh kayak gitu. Pembalap Asia di MotoGP. Tidak boleh membedakan apapun. Perlu didukung. Kita semua dukung. Iya, dukung siapa? Masing-masing. Oke. Nah, itu ya Bang. Itu tentang si LCR. Sekarang Bang, nih duet yang memang istilahnya persaingan antara keduanya dipupuk ketika sama-sama belum bertarung di MotoGP. Dan bahkan sempat kontroversi kan, pindahan Alex Marquez ini pindahan Pol Espargaro. Dari awal akhir musim udah rame loh, padahal Alex Marquez menunjukkan performa api, kenapa harus ada Pol Espargaro? Dan ternyata Pol Espargaro dan Marc Marquez ini udah bersaing di saat masih kompetisi dulu di SIF Kejurnas ya? Iya, di Kejurnas Spanyol. Nah, itu udah bola lagi. Nah, kuning-kuning gitu. Iya, 93 94. Nah, itulah sejarah masa kecil. Ini ya bisa dibilang terulang kembali di kelasnya para raja di MotoGP. Betul. Ya enggak, Bang? Setuju. Nah, menurut Bang Joni, dengan masuknya Pol Espargaro, ini akan seperti apa nih Bang? Sebenarnya untuk Repsol Honda ya. Repsol Honda bakal saya rasa agak sedikit tertatih-tatih karena masih tertatih ya? Masih, karena kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, kita ingat Pol Espargaro bagaimana dia tampil di gaya di tim pabrikan sendiri KTM karena dia merupakan pengembang dari awal sampai kemudian motornya tampil kompetitif. Nah, sementara saat dia masuk ke Honda yang notabene sudah kena konsesi, artinya tidak bisa melakukan tes
dengan motor sendiri, ini menjadi handicap. Artinya Paul Espargaro baru bisa merasakan motor Honda RC213V ini nanti di tes pramusim. Di tes Qatar juga. Betul, tes pramusimnya akan seperti apa, dan pastinya berbeda karakter dengan motor KTM. Meskipun Paul Espargaro selalu menyebut bahwa motor Honda adalah motornya juara, dan itu dibuktikan oleh Marc Marquez. Nah, sementara kita tahu Marc Marquez sendiri belum juntrung nih, belum jelas nih, meskipun dia sesumbar, gua mau siap tampil mulai dari tes Qatar, padahal dari kondisi sendiri belum memungkinkan, dan lagi-lagi dia masih harus berdiskusi dengan dokternya. Artinya Paul Espargaro ini bakal memerlukan input dari Stefan Bradl. Nah, itu. Nah, jadi problemnya lagi, kenapa saya agak saya bilang kembang-kembis? Stefan Bradl ini karakternya berbeda dengan seorang Marc Marquez, test rider sebelumnya. Oh, oke. Dani Pedrosa. Dari Dani Pedrosa ini benar-benar memberikan, apalagi Dani Pedrosa memang tahu karakter Honda seperti apa, gabung ke KTM sehingga menyempurnakan KTM musim lalu. Nah, Bradl ini kan kita tahu di saat menggantikan Marc Marquez pun masih tetap-tetap juga. Iya, masih kalah malah Marc Marquez. Jadi ini benar-benar tugas berat buat Honda. Meskipun kemarin Paul Espargaro bilang dia sudah banyak belajar, dia sudah banyak cari info, dan bahkan berkomunikasi dengan Ramon Aurin selaku chief mekaniknya. Artinya memang nanti nih kita lihat apakah Paul Espargaro mampu dengan cepat beradaptasi, karena kita tahu kepastian Marc Marquez sendiri untuk tampil masih belum jelas. Nah, itulah. Jadi masih agak sedikit tertatih ya, Bang? Tertatih saya pikir. Ini yang menjadi menarik kemarin di sesi presentasi. Abang ikut kan? Iya. Sesi presentasi bersama HRC kan? Betul. Nah, ini bisa dibilang Marquez itu masih belum bisa dipastikan kapan turun di jadi kalau kita 2021 ini. Kemarin lihat itu kan, kemarin tuh rekaman tuh. Rekaman yang dia menceritakan bahwa wah saya nggak tahu nih, tapi yang pasti saya akan berusaha tampil sebaik mungkin bagaimana kondisi tubuh saya fit atau tidak. Tapi lain pada saat wawancara zooming tuh, dia bicara bahwa saya akan berusaha tampil mulai dari tes Qatar. Kalau nggak tes Qatar, ya tes Qatar kedua. Kalau tes Qatar kedua, ya tampil di Qatar pertama, di race-nya, Qatar kedua, dan bahkan ke Portimao. Ya seperti ada semacam istilahnya, maka coba menutupi sesuatu nih, karena kalau kita tahu kondisinya memang sejak operasi ketiga yang 3 Desember itu menggunakan cangkok tulang bagian pinggulnya, itu proses sel pertumbuhan tulangnya itu lumayan ada perkembangan. Itu dirasakan Marc Marquez sendiri, bahkan dari mulai awalnya pakai penutup, sekarang udah enggak. Cuman kan tetap diprediksi itu kemarin butuh waktu 3-4 bulan. 4 bulan dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, dan baru bisa turun. Bahkan ya paling banter Mei. Mei berarti itu MotoGP Catalunya. Nah, itulah dia. Karena gini, Bang. Ya seperti kita ketahui bahwa dari dokternya sendiri, dokter yang udah operasi ketiga nih ya, Bang. Betul. Dokter yang di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid. Yang di Madrid nih. Udah menyarankan Marquez untuk tidak latihan berat nih. Karena untuk dari lengannya sendiri nih, kekuatan tulang nggak boleh diforsir untuk menerima beban berat. Ya bahkan sekitar 3-5 kg aja untuk ini kan nggak boleh. Betul. Kan? Makanya kan kita tidak pernah lihat lagi Marc Marquez coba untuk latihan berat. Barbel, cuman sepedahan. Sepedahan pun kan itu hanya melatih otot paha. Kemudian juga sempat cuman fisioterapi, memijit-mijit. Nah, beda dengan pada saat pertama kali itu yang udah langsung latihan push up, sit up, terus coba ini. Nah, paling tidak ini menggambarkan bahwa kondisi Marc Marquez itu tidak seperti yang diungkapkan oleh Marc Marquez sendiri. Paling tidak mungkin kemarin itu harapan bahwa dia berusaha mencoba, tapi itu tadi sih kadang-kadang Marc Marquez ini kan sudah diduga juga. Nah, tiba-tiba ntar beneran. Tapi juga kayaknya kalau untuk yang sekarang dia coba untuk mengikuti apa kata dokter. Apa kata dokter, bukan kata tubuh nih sebenarnya. Kalau yang dulu awal-awal dia kan ngikutin kata tubuh. Ya kan, Bang? Diungkap sendiri bahwa yang diikuti oleh dia adalah kata tubuh. Tubuh gua kayaknya mampu gitu. Harapan saya sih Marc Marquez bener-bener fit, baru memutuskan tampil. Ya gue sih pengennya race pertama udah oke lah. Nggak apa-apa lah lewatin tes itu lewatin dulu lah. Betul. Ya nggak? Ya adaptasinya berikutnya ya udah mulai di race lah, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tampil Marc Marquez. Ya seperti kata teman-teman juga, tanpa Marc Marquez bagai sayur tanpa garam.
Nah, itu. Sayur asam tanpa asam. Nah, aduh. Jadi bukan sayur asam dong. Sayur apa? Sayur hambar. Aduh. Nih, Bang, yang menjadi menarik. Marketing direkturnya HRC, Kuwata. Oh, HRC, Takehiro Kuwata. Kuwata. Nah, pada waktu itu gue pernah loh, ya istilahnya ke HRC itu R&D-nya HRC di Jepang. Itu ngeliat langsung prosesnya itu, wind tunnelnya kayak gimana, terus udah gitu ya pabriknya kayak gimana. Wah, megah banget lah pokoknya. Setuju. Nah, menurut Kuwata nih Bang, menurut Kuwata, hadirnya Marc Marquez, hadirnya Paul Espargaro, ini sengaja untuk ya saling bersaing sebenarnya Bang. Bukan ya istilahnya ada pembalap pertama, pembalap kedua gitu kan. Tapi diminta keduanya untuk saling bersaing. Itu yang menjadi menarik. Jadi ya tadi gue bilang Bang, sejarah masa kecil bisa terulang lagi nih. Saya setuju kalau Marc Marquez fit itu loh. Nah, kalau namanya nggak fit ya repot juga. Itu dia sih sebenarnya. Tetap sepertinya ntar fokus Paul Espargaro. Nah bahkan kan sekarang lagi rame. Siapa yang bakal gantiin Marc Marquez di awal-awal ronde? Itu dia. Kan lagi rame tuh. Nah sementara kan nggak boleh kan tuh Bang? Betul. Bukan dari Dorna malah dari IRTA ya. IRTA-nya. Dari IRTA tuh nggak pengen ya Bang kan. Seorang Andre Dovizioso nganggur kan tadinya kan digadang-gadang bahwa dia bisa menggantikan kan. Betul. Tapi ternyata nggak boleh kan. Di veto sama IRTA-nya. Nah, tidak diperbolehkan untuk menjadi pengganti Marc Marquez. Karena dinilai akan memberikan keuntungan ya Bang. Bagi tim si Repsol sendiri. Nah, dari situ makanya sepertinya lagi-lagi nih Stephen Bradl lagi ya. Bradl lah menjalankan fungsi sebagai pengganti Marc Marquez. Artinya di sini kenapa saya agak melihat Repsol Honda butuh kejutan, seandainya bisa tampil cukup bagus. Karena Paul Espargaro buta sama sekali dengan motor Honda, meskipun disebut-sebut motor juara. Mungkin kalau Marc Marquez dalam kondisi fit, lain cerita, bisa tuker informasi sama tim. Dan mungkin juga seperti kata Kuwata bilang, ini memupuk istilahnya tingkat kompetisi di dalam tim. Karena bisa membuat rekor demi rekor tercipta. Karena selama kemarin kan murni kehilangan Marc Marquez, susah buat Repsol Honda untuk meraih kemenangan. Itu dia. Ini ibaratnya ketika Marc Marquez nggak tampil di seri-seri awal. Itu bagaikan tahun lalu MotoGP 2020 ketika Alex Marquez baru bergabung di Repsol Honda. Jadi ya sama-sama buta nih sebenarnya Bang ya. Paul Espargaro buta, si Alex Marquez juga waktu itu buta gitu kan. Ibaratnya bukan buta mata guys, tapi buta akan pengetahuan knowledge si RC213V. Betul, terkecuali nanti mungkin kasusnya sama seperti yang terjadi ke Takana Kagami, artinya pihak KRC memberikan data Marc Marquez seperti apa, kemudian Paul Espargaro bisa menerjemahkan dengan baik dan bisa lebih cepat beradaptasi. Mungkin bisalah bersaing di podium-podium sih. Nah, itu. Tapi nih Bang, ini sekedar sharing lagi nih Bang. Sekedar sharing lagi. Gue ngelihat sosok Paul Espargaro, mentalnya itu nggak seperti ya maaf ya, pembalap yang lainnya ya kayak pembalapnya si siapa namanya, kayak ya ibaratnya langsung kayak Marc Marquez lah gitu. Ya kan, nggak seperti itu gitu Bang. Setuju nggak kayak gitu? Setuju, saya setuju. Karena kenapa? Gue bilang kayak begitu. Ketika fight di KTM, bener nggak Bang? Iya. Ketika dia jatuh sama Johann Zarco, ya kan? Betul. Terus ketika dia melawan siapa ya di Styria nih? Brad Binder juga. Betul. Ya kan? Nggak sejos Marc Marquez. Nah, itulah maksud gue. Masih ada sedikit ya, bahkan seorang Valentino Rossi bilang kan ini gayanya aneh, dan kemudian mobilnya juga bilang ini gaya Zarco ini aneh, nggak kebaca. Zarco apa? Paul Espargaro? Ya Paul Espargaro. Si Zarco mengomentari Paul Espargaro. Iya. Artinya Paul Espargaro ini di KTM aja kemarin kan boleh dikatakan ya miris gitu. Dia mengembangkan dari 2017. Terus 2020 menjadi motor terbaik MotoGP 2020, tapi dia tidak mempersembahkan kemenangan. Yang mempersembahkan kemenangan malah Brad Binder sekali dan Miguel Oliveira. Dua kali. Ya artinya sebenarnya buat saya ya Paul Espargaro ini ya aneh kalau sampai bergabung dengan Repsol Honda, meskipun ya Puig punya pandangan tersendiri, dia yakin secara mental, pengalaman, tapi ya kita lihat sendiri bahwa fighting spirit dan juga mental di saat balapan itu kan belum sejos Marquez atau sejos si siapa Jack Miller yang istilahnya ada masalah tapi tetap dia berusaha untuk bangkit.
Kalau gue ngeliatnya seperti itu, bener nggak guys? Kalau menurut kalian? Ya tapi saya sih melihat seperti itu. Pernah beberapa kali dia out. Ya dia udah mimpin, tapi dia malah salah sendiri sehingga disalip sama pembalap lain. Ibaratnya nggak terlalu mencari kambing hitam untuk kesalahannya dia, Kalau menurut gue loh. Betul. Iya nggak? Betul. Nah itulah. Kalau mungkin teman-teman pasti punya ya istilahnya pendapat sendiri. Siapa tahu berbeda pendapat, enggak Polestar begini ya, tinggal disampaikan aja. Siapa tahu juga ketika dia udah mulai fight di Repsol Honda, ya mental yang seperti itu udah nggak ada lagi. Mudah-mudahan kan. Dan dia bilang selalu bilang nih, bukan aku yang bilang ya, bahwa Honda itu motor juara, itu alasannya dia menerima pinangan Honda pabrikan. Itu dia. Dan jangan sampai nih Bang, maksud gue jangan sampai ketika dia fight sama Marquez nih. Dulu istilah di GP 125, terus di Moto2 gitu kan. Ya bisa dibilang maaf ya guys, jadi bukan second layer tapi ya masih tetap di bawah ininya Marquez nih, di bawah umur sebenarnya kan mudahan Marquez. Dan bahkan kalau mau jujur, naik MotoGP duluan Marquez loh. Dia baru 2013 dulu dia baru naik dan saat Marquez 2014 itu juara dunia, Pol Espargaro masih di tim satelit. Tech 3. Artinya ya boleh dikatakan ya secara ini memang tugas berat, beban buat Pol Espargaro. Meskipun tanda petik saat ini agak sedikit diuntungkan karena Marc Marquez masih absen. Nah, ini mungkin kesempatan buat Pol Espargaro untuk bisa mendapatkan apa yang dia ungkapkan, kepercayaan diri sendiri bahwa langkah dia bergabung dengan pabrikan tidak salah, kemudian dia mendapatkan motor yang bisa membawakan juara dunia dan bahkan sih Alberto Puig meskipun tidak secara tersurat dia pengen Pol Espargaro bisa langsung bersaing memperebutkan titel juara dunia musim ini. Itu dia. Dan itu juga yang gua harapkan dari Pol Espargaro. Mentalitasnya dia harus bisa minimal lebih meningkat dari tahun-tahun lalu. Setuju. Jadi ketika dia udah bersanding sama Marquez, jadi nggak ngerasa minder bahwa dia juara dunia 8 kali, ya kan? Lebih saya ada di balik bayang-bayang dia. Nah, itu gua pengennya Bang, mentalitas seperti itu. Dan udah nggak ada mentalitas tinggi yang dia punya. Kehadiran Pol Espargaro ini juga nanti akan dibanding-bandingkan nih dengan performa Alex Marquez di tahun lalu. Ini juga akan makanya dia sempat bilang, wah kayaknya nggak bisa tidur nih, nggak bisa tidur nyenyak di Repsol Honda karena dia sadar bahwa kondisi ini ya mungkin dia melihat motor ini dengan gampang menang ditangani oleh Marc Marquez dan sementara dia bergabung saat ini belum bisa sama sekali, hanya bisa menggambarkan, melihat, bahkan waktu pertama kali diperkenalkan pun dia sampai wow itu dibawa ke rumahnya lagi ya nggak? Belakang ini ngeri banget. Belum secara Andorra. Belum secara pure atau murni performanya ditakar oleh kemampuan dia. Nah, itulah. Ya harapannya untuk Pol Espargaro mentalitasnya lebih tinggi lagi guys. Ya nggak usah minder sama Marc Marquez. Karena memang ya jelas-jelas Alberto Puig terus Takehiro Kuwata itu udah jelas-jelas berstatement ya Bang. Gitu. Pernyataan bahwa gua hire lu untuk bisa berkompetisi untuk bersaing dengan Marc Marquez. Jadi dan ini kan kali keempat nih mereka jarang-jarang loh Repsol Honda bergonta-ganti tim itu dalam 4 musim. Itulah. Dari Pedrosa ke Lorenzo yang rencananya 2 tahun ternyata cuma semusim. Alex Marquez yang sekarang Pol Espargaro. Ini jarang-jarang gitu loh. Sampai ya siapa nih yang jadi sosok yang istilahnya jangan sampai ya dengan mungkin Marc Marquez saat masih fit tidak masalah, tapi sekarang kan kondisinya tidak demikian adanya, jadi harus mencari pengganti yang minimal bisa memerankan fungsi yang bagus buat Repsol Honda di musim ini. Oke. Karena apa ya Bang? Ini ya rada-rada sedep gimana gitu ya. Karena gini Bang, gue ngeliatnya ya Dani Pedrosa dibajak ke KTM, ya kan. Sekarang Honda gantian ngebajak si Pol Espargaro ke Honda. Dari KTM ke Honda. Salah satu insinyur datanya si ini ya yang dari transfernya siapa namanya? Aduh, gue lupa. Dibajak juga Repsol Honda buat nemenin Pol Espargaro. Itulah. Jadi data telemetrinya Telemetri, betul. Nah, itu dibajak juga dibawa ke Repsol Honda. Oke, Bang.
kalau menurut Bang Joni, kita ya untuk awal dulu dah nih ya, untuk awal dulu nih. Betul. Ya, prediksi awal sebelum tes, siapa yang terbaik nih kalau menurut Bang Joni? Antara Nakagami, Alex Marquez, Pol Espargaro. Karena Marc Marquez belum lah. Iya. Kita masih menunggu kondisi fisiknya. Saya mungkin akan tetap Nakagami, kedua Alex Marquez, baru Pol Espargaro. Nah, Pol Espargaro mungkin butuh beberapa ronde, baru yang 3 atau 4 mungkin di seri Eropa nanti, tepatnya di Jerez atau mulai di Catalunya, dia harus bisa beradaptasi dengan motornya. Oke. Guys, kalau kalian siapa guys? Tulis di komen, guys. Jangan diem aja. Nah, Bang. Kita akan masih menunggu 4 tim. 4 tim ya? Iya. Pramac, ya kan? Kemudian Petronas, terus Suzuki dan Aprilia. Itulah dia. Jadi sabar ya guys. Jadi kita akan bahas satu persatu persiapan dan juga ya nanti sesi tes kita kan juga ada lagi. Ada bahas lagi kita akan seperti apa. Oke Bang. Untuk yang Honda kita pamit. Kita cukup sekian. Saya Kebudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Dan saya John Lono Mulia dari Motor Plus Online. Turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Thank you.